Di Time Nest, Kronoa memberitahu Xenotrunks dan Xenopan bahwa burung Toki-Toki telah hilang. Berpikir bahwa sesuatu sedang terjadi, Xenotrunks dan Xenopan pergi mencarinya. Kronoa bertanya-tanya, apakah hilangnya burung Toki-Toki itu ada hubungannya dengan pelepasan Dogi-Dogi, si burung pembawa kehancuran. Di era yang berbeda, di Capsule Corporation, Goku tanpa sengaja bertemu dengan burung Toki-Toki. Gohan, Piccolo, Krillin, dan Android 17 berdebat satu sama lain. Mereka bertanya-tanya dari mana burung itu berasal. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul di langit, memperlihatkan Xenotrunks dan Xenopan yang telah berhasil menemukan Toki-Toki. Ketika Goku bertanya apakah pria tersebut adalah Trunks, Vegeta mengatakan, ya, pria itu adalah Trunks namun dari dunia lain. Xenotrunks dan Xenopan menjelaskan bahwa mereka berdua berasal dari Time Patrol dan memberitahu fakta bahwa keberadaan burung Toki-Toki sangat penting bagi semua dimensi. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba kedua belas dewa penghancur muncul. Beerus langsung menciptakan bola energi dan hendak akan menyerang. Tetapi Toki-Toki segera terbang ke atas dan mengepakkan sayapnya, menghapus ledakan energi penghancur milik Beerus. Goku bertanya kepada Beerus, apa yang akan ia lakukan? Beerus mengungkapkan bahwa menurut prediksinya, seekor burung aneh akan muncul di semesta 7 dan akan menghancurkan semua alam semesta. Xenotrunks menolak untuk mempercayainya. Ia yakin bahwa Toki-Toki adalah burung pembawa penyelamat dan para Hakaisin sudah keliru menilai Toki-Toki sebagai burung pembawa bencana. Xenopan kemudian segera kembali ke Time Nest dengan membawa Toki-Toki. Semua dewa penghancur merasa marah karena sudah merasa ditentang oleh makhluk yang bukan dewa, yang mana bagi mereka hal itu tentu adalah sebuah dosa besar. Semua dewa penghancur pun bersiap untuk menyerang, tetapi Beerus memberitahu mereka bahwa ia akan bertanggung jawab atas alam semestanya. Goku bersama teman-temannya pun terbang ke atas. Mereka semua bersiap untuk bertempur melawan Beerus. Goku dan Vegeta kemudian meningkatkan kekuatannya menjadi Super Saiyan Blue. Ketika Goku akan mencoba menyerang Beerus, di tempat lain, Fu menyaksikan berbagai peristiwa dari labnya, termasuk pertarungan Goku dan Beerus. Di belakang Fu terdapat sebuah pohon besar yang bercahaya, dan tak lama setelah itu seekor burung mendarat di samping Fu. Ya, dialah burung Dogi-Dogi, burung pembawa kehancuran yang sedang dicari oleh Beerus dan para dewa penghancur lainnya. Goku, Vegeta, dan Xenotrunks menghadapi Beerus tetapi tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun kepadanya. Hingga pertarungan diakhiri dengan kedatangan Xenogoku dan Xenovegeta yang mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk mereka bertarung karena akar dari pohon semesta telah tumbuh dan menyerap energi kehidupan di seluruh alam semesta. Para dewa penghancur pun memvisualisasikan akar pohon semesta yang membungkus sebuah planet sebelum akhirnya lenyap. Menyadari bahwa alam semestanya berada dalam bahaya, semua para dewa penghancur pun kembali ke alam semesta mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, Fu datang bersama Dogi-Dogi dan menjelaskan bahwa kini benih semestanya telah tumbuh menjadi pohon semesta. Fu mengungkapkan jika Heart hanya menjadi bagian dari rencananya selama ini. Beerus menyadari bahwa Fu menggunakan alam semesta sebagai makanan untuk pertumbuhan pohon semesta. Dan dengan marah, Beerus bertanya, apa yang sebenarnya Fu rencanakan? Fu mengatakan bahwa dirinya akan menciptakan alam semesta baru dengan memasukkan energi dari semua alam semesta lain ke dalam pohon semesta. Setelah menjelaskan tujuannya, Fu pun menghilang dengan menciptakan sebuah portal. Ketika pohon semesta terus menyedot energi, Krillin adalah orang pertama yang merasakan efeknya, diikuti oleh Piccolo. Dirasa bahaya bagi semua makhluk hidup, Beerus melepaskan energinya sendiri sehingga menghentikan alam semesta menyerap energi orang lain dan memfokuskan pohon semesta untuk hanya menyerap energi miliknya. Beerus memberitahu Goku dan teman-temannya bahwa ia hanya bisa bertahan sementara sebelum energinya benar-benar terkuras habis. Beerus pun memerintahkan Goku dan kawan-kawan untuk segera menghentikan Fu dan pohon semesta. Semua orang di sana pun kemudian dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan pencarian dan penyelidikan mereka masing-masing. Di dasar pohon semesta, Fu dengan Towa di sisinya menyapa Bojack, Starless, Super 17, Metacooler, dan Dr. W. Fu bertanya apakah mereka ingin mewujudkan impian mereka
mereka di alam semesta barunya yang akan ia ciptakan. Saat Bojack melihat sekeliling, ia menjadi sangat marah saat melihat Tarles yang seorang bangsa Seiya. Ya, Bojack sendiri begitu membenci bangsa Seiya. Bojack menyerang Tarles, namun saat keduanya bertarung di udara, Fu mengintervensi dan menghentikan keduanya. Fu menjelaskan bahwa target mereka adalah Goku dan teman-temannya. Fu yakin jika Goku dan teman-temannya akan berusaha menghentikan rencana mereka. Ditambah, Fu juga memberi mereka kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Goku. Di tempat lain, Goku, Vegeta, Senotrunks, Senopan, dan Toki-Toki terus melacak Fu. Saat mereka merasakan pancaran energi, Goku dan Vegeta dikejutkan dengan kemunculan Tarles dan Bojack yang mereka tahu telah tewas ketika menyerang bumi bertahun-tahun lalu. Tarles menembakkan ledakan ki ke arah Goku dan ketika ia menangkisnya, Tarles muncul untuk menangkapnya dari belakang. Bojack bergegas ikut campur, ia masih marah kepada Goku karena telah membantu Gohan memenangkan pertempuran. Vegeta segera menghentikan Bojack, ia bertanya bagaimana mereka bisa hidup kembali. Bojack menolak menjawab pertanyaan Vegeta. Bersama Tarles, ia meningkatkan kekuatannya dilanjutkan dengan Goku dan Vegeta yang berubah menjadi Super Saiyan Blue. Vegeta melawan Bojack, sementara Goku melawan Tarles. Di bawah, Toki-Toki mulai menjadi liar karena kemunculan Fu dan Dogi-Dogi. Goku dan Vegeta mencoba untuk menghadapi Fu, tetapi Tarles dan Bojack tidak melepaskan Goku dan Vegeta. Fu sangat senang karena semua yang terjadi telah sesuai dengan rencananya. Sementara itu, di neraka, Senogoku dan Senobejita bertemu dengan Dr. W yang mengaku telah menunggu mereka. Senogoku dan Senobejita bertanya dari mana ia berasal dan apa yang ia rencanakan. Tetapi Dr. W memutuskan untuk menghadapi mereka dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dr. W memulai analisisnya. Ia mengeluarkan ledakan energi dari pedangnya yang menghilang sebelum mencapai targetnya lalu muncul kembali. Dan itu berhasil menyerang Senogoku dan Senobejita dari belakang. Kesal dengan serangan tipuan tersebut, Senobejita langsung berubah menjadi Super Saiyan 3. Wah, akhirnya Vegeta bisa Super Saiyan 3 ya guys. Vegeta langsung menyerang Dr. W, namun pukulannya harus meleset karena Dr. W mempunyai sebuah mata yang dapat menganalisa setiap gerakan yang akan dilancarkan lawannya. Senogoku turut membantu dan berubah menjadi Super Saiyan 3. Ia menembakkan serangkaian ledakan ki pada Dr. W bersama dengan Senobejita. Tetapi Dr. W menganalisis ledakan tersebut dan dengan cepat menggagalkan serangan Senogoku dan Senobejita. Merasa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan Dr. W, Senogoku dan Senobejita memutuskan untuk berubah menjadi Super Saiyan 4. Dengan wujud Super Saiyan 4-nya, Senogoku dan Senobejita melancarkan serangan gabungan kepada Dr. W. Namun Dr. W dengan senang hati menerima serangan gabungan tersebut tanpa perlawanan. Setelah menerima serangan dahsyat dari Senogoku dan Senobejita, Dr. W muncul kembali tanpa cedera sedikit pun. Ia menyatakan jika analisisnya sudah selesai. Dr. W pun tertawa dan kemudian menghilang. Sementara itu, Fu memerintahkan Dogi-Dogi untuk mengepakkan sayapnya yang menyebabkan Goku, Vegeta, Senotrunks, dan Senopan menjadi tidak bisa bergerak. Fu kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk menangkap Toki-Toki dan membawanya pergi ke suatu tempat dengan melalui distorsi ruang dan waktu. Dengan misi mereka yang telah berhasil, Fu dan Dogi-Dogi bersama dengan Tarles dan Bojack pun mundur. Di tempat lain, Dr. W menuju ke gua tempat mesin pembersih jiwa berada. Ia menyatakan bahwa kini data Senogoku dan Senobejita sudah menjadi milik Janemba. Senogoku dan Senobejita menghadapi Janemba yang baru terlahir. Janemba mampu mengimbangi Senogoku dan Senobejita dalam wujud Super Saiyan 4-nya.
Saat Janemba mencoba menyerang Goku, distorsi waktu tiba-tiba terbuka dari atas. Goku, Vegeta, Senotrang, serta Senopan terjatuh di tengah-tengah pertempuran. Sementara semua orang bingung dengan keadaan saat ini, Janemba menyerang kelompok Goku. Goku dan Vegeta bergabung dalam pertempuran dengan wujud Super Saiyan Blue mereka. Tetapi mereka berdua segera menyadari jika Janemba dapat membaca setiap pola serangan mereka. Kelompok itu pun bersama-sama menyerang Janemba. Tetapi serangan mereka semua tidak memberikan kerusakan yang berarti bagi Janemba. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba kaki Janemba terbungkus oleh es. Dua sosok pun muncul melalui celah dimensi dan mereka berdua adalah Putin dan Salsa. Salsa menggunakan teknik Tricky Storm-nya mengirimkan gelombang dahsyat yang membuat Janemba terdorong ke sisi tebing. Senotrang menjelaskan kepada Goku bahwa mereka adalah anggota dari kerajaan iblis yang telah dikalahkan sejak lama. Putin bertanya apakah kelompok Goku ingin tahu cara menghancurkan pohon semesta. Putin kemudian menunjukkan proyeksi situasi yang memburuk di bumi diakibatkan pohon semesta. Sementara itu, Janemba kembali ke medan perang dan mulai melepaskan serangkaian ledakan energi ke semua orang, hingga muncul di belakang Vegeta dan menendang perutnya dengan sangat keras. Janemba kemudian mulai menggunakan teknik lubang dimensinya untuk menyerang semua orang di sana. Salsa memberitahu Senogoku untuk melakukan hal yang ia lakukan sebelumnya ketika ia melawan naga bayangan. Sadar bila sudah tak ada cara lain lagi, Senogoku meminta semua orang untuk memberikan energi mereka kepadanya. Sementara Salsa dan Putin memberi mereka waktu, Goku, Vegeta, Senotrang, dan Senopan memberikan energi mereka kepada Senogoku dan Senobegeta. Dengan begitu, mereka berdua dapat mengakses kekuatan sejati dari Super Saiyan 4. Dengan cepat, Senogoku dan Senobegeta membangun keunggulan atas Janemba. Bersama-sama, Senogoku dan Senobegeta mengisi energi mereka untuk melakukan tinju naga bersamaan. Akhirnya, Janemba pun berhasil dilenyapkan sepenuhnya. Segera setelah Janemba berhasil dikalahkan, Putin memindahkan semua orang ke lokasi pohon semesta. Sementara itu di bagian lain neraka, Heart sedang duduk dan terkunci di dalam sel sambil mengenakan borgol. Sesampainya di lokasi pohon semesta, Vegeta memutuskan untuk menghancurkan pohon itu sendirian. Ia menembakkan ledakan energi yang kuat ke arah pohon semesta. Namun apa daya, serangan tersebut malah diserap oleh pohon semesta. Fu muncul dan menyambut semua orang di Crack of Time. Namun tiba-tiba, Senogoku, Senobegeta, Senotrunks, dan Senopan secara paksa diteleportasi oleh Towa. Towa kemudian berteleportasi diikuti oleh Salsa dan Putin, menyisakan Goku, Vegeta, dan Fu. Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Blue dan menyerang Fu, namun dengan mudah. Fu tentu dapat menahan pukulan dari Vegeta. Goku turut berubah menjadi Super Saiyan Blue dan mencoba membantu Vegeta, tetapi terlambat karena Vegeta telah diambil alih oleh energi chamber yang Fu miliki. Fu kemudian mengulangi proses tersebut kepada Goku dan membuat kedua Saiyan itu pun menjadi tidak terkendali. Goku dan Vegeta menyerang Fu terus-menerus, namun Fu dengan mudah menangkis serangan dari kedua Saiyan yang sedang liar tersebut. Karena dirasa eksperimennya masih belum sempurna, Fu memurnikan mereka dari aura jahat. Merasa jika energi jahat chamber pada diri Fu dapat membahayakan mereka, Goku mengeluarkan anting Potara yang telah diberikan Salsa dan melemparkannya kepada Vegeta. Saat keduanya menyatu menjadi Vegito, Fu mencoba menembakkan energi chamber. Namun energi jahat tersebut harus gagal ketika akan mengambil alih Vegito. Karena Vegito menciptakan sebuah penghalang ki atau barrier. Vegito kemudian berubah menjadi Super Saiyan Blue dan menghadapi Fu. Untuk menutupi jarak antara kekuatan mereka, Fu memutuskan untuk berubah menjadi Super Fu. Keduanya melanjutkan pertarungan dan meskipun Fu tampaknya mendaratkan serangan yang kuat, Vegito muncul tanpa cedera dan kembali dengan Kamehameha yang cukup memberikan dampak kepada Fu. Fu menyadari bahwa Vegito telah bertambah menjadi lebih kuat sejak terakhir kali ia melihatnya di planet penjara. Di tempat lain, Towa mengawasi Time Patrol yang ditangkap. Mereka semua terikat dan tidak berdaya karena energi milik chamber. Towa memberitahu Time Patrol bahwa dialah yang menciptakan Fu. Fu tercipta dengan menggunakan data dari banyak petarung kuat dari waktu ke waktu. Dan saat ini, Towa bermaksud menjadikan Fu sebagai raja kegelapan berikutnya. Towa menunjukkan bola hitam yang mulai menarik energi gelap dari Time Patrol. Ia menjelaskan bahwa itu adalah energi kehidupan yang dibutuhkan untuk mengubah seseorang menjadi raja kegelapan. Sebelumnya, energi gelap tersebut adalah milik Mechikabura.
Tetapi setelah kekalahannya, energi gelap yang dilepaskannya ketika ia mengalami kekalahan masuk ke dalam makhluk yang paling dekat dengannya saat itu, yakni para tim patrol. Dan sekarang Towa bermaksud menyerap energi gelap tersebut kembali dan akan ia berikan kepada Fu. Menolak untuk membiarkan hal itu terjadi, Senogoku memaksakan dirinya agar terbebas dari belenggu energi. Tetapi ia segera diserang oleh Mira. Mira membawa Senogohan dan Senogoten yang tidak sadarkan diri bersamanya. Towa mengambil bola hitam kembali kepadanya dan menyatakan bahwa ia telah menyerap kembali energi gelap dari mereka. Towa dan Mira pun pergi meninggalkan tim patrol yang ditarik ke dimensi lain. Kembali di Crack of Time, pohon semesta mulai bersinar saat Pu yang gembira siap untuk kelahiran alam semesta barunya. Tiba-tiba cahaya pohon tersebut memudar dan pohon semesta mulai membusuk. Bingung dengan apa yang terjadi, Fu menampilkan serangkaian monitor yang menampilkan jika akar dari pohon semesta telah lenyap dari planet setiap semesta yang diserapnya. Di tempat lain, Beerus dan Champa bersama dengan pelayan mereka, Whis dan Vados berada di dekat planet bumi. Ya, ternyata setelah mengumpulkan Super Dragon Ball bersama-sama dan memanggil Super Shenron, Beerus dan Champa meminta agar Super Shenron menghancurkan pohon semesta. Fu segera menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari dewa penghancur. Ia yakin jika para dewa penghancurlah yang menjadi dalang atas hancurnya pohon semesta. Fu begitu marah atas situasinya saat ini. Towa dan Mira muncul dan langsung memberikan Fu energi gelap yang telah diekstrak dari Time Patrol. Saat energi gelap menjadi satu dengan Fu, ingatannya tentang waktu saat ia bayi dikembalikan kepadanya. Dan Fu segera mengambil status sebagai Raja Kegelapan yang baru. Saat Fu melihat Towa kembali, Fu menyebut Towa sebagai ibunya. Meskipun Towa menolak dan mengklaim bahwa ia dan Mira hanyalah pelayan dari Fu, sang Raja Kegelapan. Fu segera melepaskan energi gelapnya ke pohon semesta. Ia berniat untuk membangkitkan pohon semesta dengan kekuatannya sendiri. Vegito mencoba menghentikan Fu dan keduanya pun mulai bertarung. Towa dan Mira menembakkan ledakan energi ke arah Vegito dan mencoba menahan Vegito sementara Fu melanjutkan pembangkitan pohon semesta. Saat Fu terus memberikan energinya ke arah pohon semesta, sebuah cahaya bersinar terang di dekatnya. Sebuah portal terbuka. Ya, Super Saiyan 4 Limit Breaker Xenobegito muncul dengan ditemani Demigra dan Robelu di belakangnya. Xenobegito langsung menerjang maju dan meninju wajah Fu. Di tempat lain, di tempat yang dikelilingi oleh puing-puing, Broly berdiri dan tersenyum. Sambil terus memberikan tekanan, Xenobegito melanjutkan pertarungannya dengan Fu. Sementara yang lain menonton dari dekat. Fu melepaskan kekuatannya ke udara untuk menciptakan ruangan mewah yang membuat Vegito dan Xenobegito berada di dalamnya. Xenobegito kemudian menembakkan ledakan ke arah Fu, namun dengan cepat Fu dapat menghindarinya. Sebuah energi besar tiba-tiba muncul menyebabkan bangunan menjadi bergetar. Dan ya, energi besar tersebut ternyata berasal dari Broly. Broly menerjang masuk dan langsung menyerang Xenobegito tanpa ragu. Demigra berkomentar jika Broly yang sekarang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Broly kerap bertarung hingga mendekati kematiannya. Benar saja, ucapan dari Demigra pun terbukti. Broly segera meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 4 Limit Breaker. Yang mana untuk mencapai Super Saiyan 4 Limit Breaker atau Super Saiyan 4 pemecah batas, Senogoku dan Xenobegita harus menerima kekuatan dari orang lain terlebih dahulu. Namun Broly dapat mencapai Limit Breaker hanya dengan kekuatannya sendiri. Ketika Broly akan menyerang kembali Xenobegito, Vegito Blue muncul untuk membantu dan keduanya pun melawan Broly bersama-sama. Namun kali ini di hadapan Broly yang sudah mencapai wujud Super Saiyan 4 Limit Breaker-nya, kedua Vegito itu pun tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Fu kembali ke pohon semesta dan terus berusaha memulihkannya. Vegito Blue memutuskan untuk menahan Broly sendirian dan menyuruh Xenobegito untuk pergi dan menghentikan Fu.
Namun apa daya, alam semesta baru telah tercipta membuat Broly dan Vegito Blue terserap masuk ke dalamnya. Di tempat lain, Heart ditampilkan muncul di sebelah Chamber di dekat tangkinya. Ia berniat menyelamatkan Chamber. Dengan bola bercahaya oranye dan hitam di tangan, Fu sedikit kecewa dengan alam semesta barunya yang belum dapat dikatakan sempurna. Namun meski begitu, ia tetap menganggapnya menarik. Xenobejito melanjutkan pertarungannya dengan Fu. Saat keduanya melanjutkan pertarungan, Fu menyatakan bahwa eksperimennya masih belum berakhir. Demigra mengolok-olok Towa dengan mengatakan bahwa Fu terlihat seperti bukan seorang raja yang ideal. Towa kemudian berubah ke bentuk Majinnya. Ketika Demigra bertanya apakah Towa berniat untuk melawannya, Robelu melangkah maju dan turut berubah ke bentuk Majinnya. Sementara Robelu dan Towa memulai pertempuran mereka, Demigra menuju ke arah Xenobejito dan Fu. Ia menggunakan sihirnya untuk menjebak mereka di dalam labirin waktu. Demigra dan Robelu pun berteleportasi meninggalkan Towa. Di tempat lain, di planet Virus, Whis dan Vados merasakan penciptaan alam semesta baru. Vados bertanya di mana Goku dan Vegeta berada. Dengan merasakan pancaran energinya, Whis dapat merasakan jika Goku dan Vegeta sedang berada di alam semesta baru yang telah Fu ciptakan. Goku terbangun. Ia bingung dengan kejadian yang menimpanya. Goku merasa jika saat ini dirinya sedang berada di kota barat namun dengan tampilan yang berbeda. Kita pun diperlihatkan seorang petarung misterius yang sedang berdiri di atas sebuah bangunan di kota barat. Sementara itu, Goku berlari-lari sambil menghindari berbagai ledakan pesawat ruang angkasa yang ditembakkan ke arahnya. Goku dihubungi secara telepati oleh Xenotrunks yang memberitahu bahwa saat ini Goku berada di alam semesta yang telah diciptakan oleh Fu, sebuah alam semesta palsu dari salinan alam semesta 7 yang asli yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Meskipun tidak sepenuhnya memahami situasi, Goku segera terbang menjauh dari kota. Frieza dan Metacooler meninggalkan kapal mereka dan menyerang Goku. Saat Goku berjuang untuk bangkit, kedua kakak beradik tersebut hendak akan melancarkan serangan lanjutan. Namun mereka berdua segera dihentikan oleh teknik Gravity Hearts yang menekan keduanya ke tanah. Goku terkejut melihat Heart. Ia tidak tahu bahwa Heart masih hidup. Tetapi Heart menunjukkan lingkaran di atas kepalanya dengan maksud bahwa dirinya tidak benar-benar hidup kembali. Namun hanya dibebaskan dari neraka oleh Demigra. Heart meminta Goku untuk bergabung dengan dirinya. Heart membutuhkan kekuatan Goku untuk mengalahkan Fu dan Goku pun setuju dengan ajakan Heart dengan syarat jika Heart tidak boleh kembali berbuat jahat. Frieza dan Metacooler muncul kembali dengan menggunakan wujud golden mereka. Metacooler menyadari bahwa Heart adalah sekutu dari Chamber dan ia masih menyimpan dendam dengan Chamber. Cooler pun segera menyerang Heart dengan penuh amarah. Saat Heart dan Metacooler bertarung, Goku menghadapi Frieza. Sambil menahan serangan, Goku mencoba masuk ke dalam kondisi Ultra Instinct, di mana ia dapat dengan cepat menyatukan Frieza. Tiba-tiba, baik Frieza dan Metacooler diberikan bola naga hitam oleh seorang pria bertopeng. Bola itu meningkatkan kekuatan keduanya secara drastis. Ya, pria bertopeng tersebut sedang mengawasi pertarungan Goku dan Heart dari jauh. Frieza dan Metacooler pun dengan ganas menyerang Goku dan Heart. Namun di tengah-tengah pertarungan, Broly tiba-tiba muncul. Ya, selain Goku dan Vegeta, Broly ikut ditelan masuk ke dalam alam semesta baru ini. Dan seperti biasa, tanpa basa-basi, Broly menghajar semua orang di sana. Petarung misterius yang sebelumnya memperhatikan Goku di atas gedung pun muncul. Ia mengalahkan Frieza dan Cooler serta mengambil kedua bola naga hitam dari mereka. Petarung misterius tersebut lanjut menantang Broly dengan mengalihkan perhatiannya dan memberikan isyarat untuk mengikutinya pergi. Entah apa tujuan dari si petarung misterius ini, namun yang jelas dirinya sudah menyelamatkan Goku dan Heart. Tak lama setelah itu, pria bertopeng yang telah memberikan bola naga bintang hitam kepada Frieza dan Cooler sebelumnya pun muncul. Di hadapan Goku dan Heart, ia mendesak keduanya untuk terus bertarung. Heart bertanya apakah ia adalah salah satu anak buah dari Fu.
Namun pria bertopeng yang memiliki rambut mirip Goku itu pun malah pergi dan meninggalkan rasa penasaran pada diri Heart. Heart kemudian melemparkan Goku sebuah kacang Senju yang ia temukan dan mengeluarkan sebuah bola naga bintang 4. Heart memberitahu Goku bahwa jika kacang Senju memiliki efek yang sama di ruang waktu ini, maka hal yang sama juga berlaku untuk bola naga. Goku dan Heart pun memutuskan untuk mengumpulkan ketujuh bola naga dan menggunakannya untuk melarikan diri dari semesta ini. Hal yang pertama mereka berdua lakukan adalah pergi ke Kapsul Corporation untuk mengambil radar bola naga. Di tempat lain, Vegeta diperlihatkan sedang terluka dalam pertarungannya melawan Turles dan Chamber. Vegeta mencoba menyerang Chamber, tetapi dengan mudah ia dihentikan oleh tembakan energi milik Chamber dan harus mengalami luka yang cukup parah. Chamber mengungkapkan alasan mengapa Vegeta begitu lemah, yaitu karena Vegeta sudah tidak memiliki sifat yang kejam layaknya bangsa Seiya. Chamber kemudian diserang oleh Turles, yang memberitahu bahwa Chamber seharusnya mengingat Turles. Karena saat ini, berkat terus memakan buah dari pohon kekuatan, ia memiliki energi yang tak ada habisnya sekaligus menjadikannya sebagai Seiya terkuat. Saat Chamber dan Turles saling bertarung, Goku dan Heart berteleportasi ke tempat tersebut dan segera menyadarkan Vegeta yang tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba pria bertopeng muncul dan memberitahu Goku bahwa ia adalah lawannya. Ketika akan berhadapan dengan Goku, pria bertopeng tersebut berubah ke wujud Super Saiya Rose. Goku pun segera menyadari bahwa pria bertopeng adalah Black yang dihidupkan kembali melalui cara yang tidak diketahui. Black menyatakan bahwa ia akan mengalahkan Goku karena dengan begitu ia akan bertambah menjadi lebih kuat. Goku kemudian berubah menjadi Super Saiya Blue dan keduanya bertarung. Vegeta kembali bangkit. Ia merasa bingung bagaimana bisa Black masih hidup dan bisa berada di tempat semesta ciptaan Fu. Tetapi tiba-tiba Turles meninju Vegeta dengan sangat kuat. Turles mencoba untuk mengendalikan Vegeta menggunakan aura jahat miliknya. Vegeta pun mengingat beberapa perbuatannya di masa lalu. Ia bertanya-tanya apakah benar seorang Saiya itu harus jahat dan kejam. Hingga kemudian Vegeta mengingat kematiannya di tangan Frieza dan pertempuran Goku melawan Kid Buu. Vegeta pun sadar bila Goku dapat menjadi yang terkuat saat itu tanpa menjadikan dirinya sebagai seorang Saiya yang jahat dan kejam, namun sebagai seorang Saiya yang senantiasa melindungi bumi dan teman-temannya. Goku terus bertarung dan tumbuh menjadi seorang Saiya yang kuat. Akhirnya Vegeta pun kembali tersadar dan berhasil mengatasi energi jahat Turles, sekaligus menjadikan kekuatan jahat tersebut menjadi miliknya. Chamber dan Turles sama-sama terkejut dengan hal ini. Vegeta langsung menyerang Turles. Dengan lantang, Vegeta mengungkapkan jika sifat kejam dan jahat bukanlah sifat asli seorang bangsa Saiya, namun sifat haus akan pertarungan demi meningkatkan kekuatan dan terus mengembangkan kemampuan di setiap pertempuran. Itulah sifat dari seorang bangsa Saiya sesungguhnya. Vegeta pun dengan mudah mengalahkan Turles dan Chamber. Vegeta mengalihkan perhatiannya ke pancaran energi terdekat. Vegeta seketika terkejut melihat bahwa Black baru saja mengalahkan Goku. Vegeta mulai mengisi Gallic Hau-nya dan Black segera melemparkan Goku ke samping. Black menjelaskan bahwa saat dirinya melintasi berbagai garis waktu, ia bertemu, bertarung, dan membunuh Goku di setiap garis waktu yang ia lewati. Dan dengan bertemunya kembali saat ini, maka Black sudah bertarung untuk yang ke-100 kalinya dengan Goku. Saat Vegeta hendak akan menembakkan Gallic Gun-nya, ia tiba-tiba ambruk dikarenakan belum sepenuhnya menguasai wujud tersebut. Black bersiap untuk menyerang Vegeta, tetapi Goku tiba-tiba kembali dalam keadaan Ultra Instinct-nya. Di hadapan Ultra Instinct Goku, Black benar-benar dibuat kesulitan. Ia bahkan tak mampu melayangkan satu pukulan pun terhadap Goku. Black mencatat bahwa jika Goku dapat terus tumbuh menjadi lebih kuat, maka ia juga bisa karena Black juga adalah Goku. Black kemudian menembakkan beberapa ledakan energi untuk menghancurkan planet. Ketika planet diambang kehancuran, Heart segera membawa Chamber karena ia ingin Chamber selamat dan mewujudkan impiannya. Goku mencoba menggunakan teleportasinya untuk melarikan diri, tetapi tidak bisa karena ia tidak dapat merasakan ki di sekitarnya. Namun Cell tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua orang. Black mencoba untuk menyerang Cell, namun ia harus terkena serangan dari Turles. Dan itu memberikan Cell kesempatan untuk berteleportasi bersama yang lain. Black merasa kesal atas campur tangannya Cell.
Black pun berteleportasi tepat saat planet akan meledak. Vegeta bertanya mengapa Cell menyelamatkan mereka, tetapi Cell mengatakan kepada Vegeta untuk bersabar dan mendengar penjelasannya nanti. Goku dan kelompoknya pun pergi menuju ke gua tempat Gohan, Krillin, Android 18, dan Android 17 berada. Vegeta bertanya kembali kepada Cell mengapa ia ada di sini. Dan ternyata Cell dibawa kembali dari neraka oleh Shroom yang datang bersama Salsa dan Putin. Shroom menjelaskan bahwa Cell sudah membantu mereka menghentikan Black yang berusaha untuk memusnahkan semua umat manusia. Namun meski begitu, Vegeta tetap tidak mempercayai Cell. Benar saja, di dalam pikirannya, Cell hanya berpura-pura membantu agar dirinya tidak masuk kembali ke dalam neraka. Tanpa sadar, Heart dapat membaca isi pikiran dari Cell, meskipun Heart sendiri memutuskan untuk merahasiakannya dari yang lain. Mengetahui bahwa mereka semua harus menghentikan Black, Gohan bertanya kepada ayahnya tentang Ultra Instinct. Meskipun Goku mengatakan bahwa dirinya belum menguasai kemampuan tersebut, Vegeta turut mengakui jika dirinya pun belum menguasai kekuatan barunya. Shroom menawarkan untuk membantu keduanya menguasai kekuatan mereka masing-masing. Dan bersama dengan Salsa dan Putin, mereka menciptakan seberkas cahaya yang mengarah ke tempat yang mirip dengan ruang waktu hiperbolik, sebuah ruangan tempat biasa mereka berlatih. Goku dan Vegeta pun memasuki cahaya tersebut dan memulai latihan mereka. Di kota barat, Black menyatakan bahwa di semesta ini, dirinya dapat membunuh setiap manusia yang ada tanpa ada satupun yang dapat menghentikannya. Black kemudian diserang oleh petarung misterius yang sebelumnya menyelamatkan Goku dan Vegeta. Black langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Rose, begitupun si petarung misterius yang berubah menjadi Super Saiyan. Black terkejut melihat si petarung misterius yang ternyata sangat mirip sekali dengan Goku. Black bertanya siapa dia sebenarnya. Si petarung misterius pun menjawab bahwa itu tidaklah penting dan ia pun langsung menyerang Black. Kembali ke gua, Gohan dan yang lainnya merasakan benturan energi yang sangat kuat. Heart menyarankan agar mereka semua pergi dan membantu. Namun Dr. W muncul bersama Bojack dan Super 17. Dr. W kemudian mengumumkan identitasnya sebagai Dr. Welo. Saat ia memasuki wujud aslinya, Gohan memutuskan untuk bertarung melawannya. Pertempuran pun dilanjutkan dengan Black dan petarung misterius. Black tampak lebih unggul. Black kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 3 Rose. Dan dengan satu ledakan energi yang hebat, ia menjatuhkan si petarung misterius. Ketika Black akan membunuh petarung misterius, Goku dan Vegeta muncul kembali setelah menyelesaikan latihan mereka. Gohan mengakhiri pertempurannya dengan Dr. Welo dengan kemenangannya. Duo Saiyan tersebut dengan cepat melesat ke arah Black dengan Goku dalam keadaan Ultra Instinct dan Vegeta dalam keadaan Super Saiyan Blue dengan aura hitamnya. Si petarung misterius pun bergegas pergi dan menyerahkan Black kepada Goku dan Vegeta. Black benar-benar dibuat kewalahan oleh Goku dan Vegeta. Black bersumpah bahwa ia masih tidak akan kalah karena energi manusia yang telah ia bunuh dan kumpulkan selama ini membuatnya memiliki energi tanpa batas. Saat ia semakin meningkatkan kekuatannya, Vegeta mencoba menyerang Black tetapi ia harus menerima energi kuat dari Black. Selanjutnya, Frieza dan Metacooler kembali muncul. Mereka berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Black karena sudah mempermainkan mereka sebelumnya. Tidak ingin diganggu, Black mengeluarkan sebuah gulungan yang berisikan Omega Shenron. Dengan cepat, Omega Shenron meledakkan Cooler dan Frieza. Heart dan Chamber adalah yang berikutnya tiba. Ia memberitahu Goku bahwa mereka akan menghadapi Omega Shenron sementara ia dan Vegeta dapat fokus menghadapi Black. Sadar bila sudah tidak ada pilihan lain, Goku dan Vegeta memutuskan untuk bergabung menjadi Gogeta. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gogeta mendaratkan pukulan yang sangat kuat kepada Black. Namun berkat energi yang telah ia kumpulkan, luka yang dialaminya dengan cepat dapat beregenerasi. Gogeta kemudian meningkatkan kekuatannya lebih jauh, entah apa yang nama wujudnya saat ini. Namun yang jelas, Super Saiyan Blue dengan aura putih tersebut dapat mengatasi regenerasi milik Black.
Marah memikirkan kalah dari manusia, Black meningkatkan kekuatannya hingga maksimum dan mencoba menyerang Gogeta meskipun pada akhirnya Gogeta dengan mudah mengelak dan menyerang kembali dengan pukulan yang sangat kuat. Dengan kalahnya Black, Omega Shenron pun turut menghilang. Goku dan Vegeta kembali terpisah dan si petarung misterius muncul kembali dengan membawa 7 bola naga. Ketujuh bola naga pun digunakan agar Goku kembali ke pohon semesta di Crack of Time di mana ia bertemu dengan Fu. Fu menjelaskan kepada Goku, Vegeta, Senogoku, dan Senobegeta bahwa kini ia telah bergabung dengan burung Dogi-Dogi. Ketika Fu memulai serangan, tepat saat itu terjadi, Broly muncul dan bersiap menyerang Goku. Broly langsung menembakkan ledakan energi ke arah Goku. Tetapi energi tersebut digagalkan berkat kedatangan Heart dan Chamber. Bersama Chamber, Heart memulai pertarungannya dengan Broly. Fu kemudian melancarkan serangan yang kuat kepada keempat Seiya tersebut. Namun saat asap menghilang, Gogeta dan Senogogeta diperlihatkan telah berubah ke dalam bentuk limit breaker mereka masing-masing. Kedua fusion terkuat itu pun menembakkan rentetan ledakan energi kepada Fu. Tetapi Fu malah menjadi semakin kuat. Hanya dengan sekali serang menggunakan energi kegelapannya, Fu membuat kedua Gogeta berhasil dipisahkan. Fu kemudian melemparkan Vegeta dan Senobegeta ke dimensi lain untuk mencegah fusion kembali terjadi. Ketika Fu akan kembali menembakkan energi kegelapannya, Kronowa, sang dewa tertinggi waktu muncul melindungi mereka dan menyembuhkan luka mereka. Kronowa meminta Goku dan Senogoku untuk mendorong kekuatannya hingga batas mereka. Kronowa kemudian melakukan teknik yang memungkinkan kedua Goku untuk menggabungkan ki mereka bersama-sama. Goku dan Senogoku pun menyerang dengan Kamehameha gabungan yang menerobos semua penghalang Fu. Meskipun Fu menyatakan jika serangan itu cukup berbahaya, Senogoku menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan besar ini, dia dan diri alternatifnya masih tidak dapat mengalahkan Fu, sang Raja Kegelapan. Untuk alasan mengapa Fu begitu terobsesi untuk menciptakan semesta baru, Fu hanya ingin mengetahui asal-usul alam semesta. Kenapa dewa-dewa diciptakan dan dari mana asal Geno, mengapa ia bisa menjadi makhluk tertinggi di seluruh alam semesta. Goku mengatakan jika apa yang dilakukan Fu adalah sebuah kesalahan dikarenakan obsesinya sudah membuat banyak korban tak bersalah berjatuhan. Maka dari itu, Goku takkan pernah membiarkan Fu berbuat seenaknya lagi. Fu kemudian mulai menyerap kekuatan energi dari pohon semesta, membuat dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar dan dengan satu kepakan sayap, Fu menyerang Kronowa. Namun Senogoku segera melindungi Kronowa dengan tubuhnya. Fu mencoba menyerang Kronowa kembali, namun kali ini Goku memegang energi semesta milik Fu dan merobeknya. Energi semesta yang dipenuhi energi gelap tersebut awalnya mulai membuat Goku tak terkendali. Tetapi Goku berhasil mengendalikannya dan menjadikan energi semesta tersebut menjadi miliknya. Goku yang sudah dipenuhi oleh energi pohon semesta pun mulai menyerang Fu. Dan dengan Kamehamehanya, Fu pun berhasil ia kalahkan. Dengan kata-kata yang tampaknya menjadi kata-kata terakhirnya, Fu mengungkapkan jika ia sangat terkejut karena di alam semesta yang memiliki banyak potensi ini, Goku adalah satu-satunya orang yang hebat dan dapat mengalahkannya. Sebuah celah terbuka melepaskan Vegeta, Senobegeta, dan Toki-Toki. Heart bertanya, apakah Goku berhasil mengalahkan Fu? Goku menjawab, ya tentu saja. Goku kemudian bertanya tentang Broly. Dan Heart menjawab bahwa Broly telah menghilang. Kronowa memperhatikan bahwa pohon semesta telah menggunakan semua kekuatannya. Kronowa pun meminta Toki-Toki meminjamkan kekuatannya untuk memulihkan semesta yang telah hancur. Sementara itu, petarung misterius yang sebelumnya menyelamatkan Goku serta kelompoknya sedang bertemu dengan seorang wanita dengan rambut biru dan kulit biru pucat. Ia menyatakan bahwa alam semesta milik Fu telah dihancurkan.
Si wanita itu pun bertanya apakah ia sudah menyelamatkan putranya. Si pria misterius menjawab, ya tentu aku sudah menyelamatkannya. Wanita itu kemudian menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Ia berbalik dan menunjukkan 3 orang lainnya dalam pakaian yang sama seperti si pria misterius. Oke, itulah alur cerita dari Super Dragon Ball Heroes Universe Creation Saga dan New Space Time War Saga. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.